Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hello. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga kita sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Oke, ini adalah record pertama gue. Record perdana. Mau ngobrol-ngobrol iseng, ngobrolan iseng tapi sedikit serius bareng sama kakak kelas gue, temen atau bisa dibilang temen diskusi gue akhir-akhir ini. Tapi bukan teman diskusi juga sih, lebih tepatnya temen ngobrol yang sedikit berfaedah. Asik, gak sedikit juga sih, banyak. Kita tertarik untuk membahas tentang sistem pendidikan Indonesia. Mungkin kalau kita bahas tentang sistem pendidikan Indonesia itu luas, tapi kali ini kita akan membahas tentang sistem pendidikan Indonesia yang mengacu pada kompetisi, atau biasa kita sebut pencapaian ranking. Menurut kalian, ketika kita menggunakan sistem pendidikan Indonesia yang mengacu pada kompetisi itu akan nantinya akan baik atau enggak menurut pandangan gue dan dia. Dan kalau seandainya ini dihapuskan atau kita nggak menggunakan sistem ini lagi, kita harus menggunakan apa gitu. Di gue itu nggak tergambar. Mungkin kalau menurut gue itu ketika di sekolah itu ada ranking, itu akan memicu peserta didik untuk semangat belajar gitu. Nah, kalau nggak ada ranking ini, gimana cara buat memicu semangat belajar anak itu, peserta didik itu, yaitu yang ada di pikiran gue kayak gimana. Oke, langsung aja kita tanya menurut pendapat si doi ini. Asik, si doi ini. Gimana tuh menurut lo? Yang pertama soal memicu semangat belajar. Memicu semangat belajar mereka kalau nggak ada semacam ranking. Nah, lu bisa bilang bahwa ranking itu merupakan salah satu hal yang bikin siswa itu semangat belajar, karena ya lu hidup di lingkungan yang mendukung hal tersebut. Dari lu SD sampai lu SMA, tolak ukur orang pintar atau enggak itu dari ranking. Jadi orang-orang itu semangat belajar bukan karena pure bener-bener semangat mau tahu ilmunya, tapi cuma sekedar buat itu tadi, kebutuhan mengejar ranking. Nah, terus kalau menurut gue salah satu hal yang bicara lebih hal mendasar dari kurikulum kita lah, ada hal yang perlu dikoreksi, di mana pelajaran-pelajaran yang dipelajarin itu terlalu banyak dan terlalu mendalam. Nah, saking banyaknya pelajaran yang lu pelajarin dan lu pelajarin itu secara materi-materinya itu mendalam, menurut gue itu jadi salah satu hal yang bikin nggak semangat belajar. Ambil contoh misalkan gue pribadi di jurusan agama, belajar MTK. Iya, gue paham bahwa MTK itu emang penting, tapi nyatanya di yang gue pelajarin di sekolah itu, MTK yang di aliyah itu gue pelajarin itu materinya terlalu dalam bagi gue yang berada di ranah agama. Nah, itu mungkin salah satu hal yang bikin nggak semangat belajar. Cobalah taruh kalau misalkan dari semenjak dari SD sampai aliyah itu kurikulum disusun sedemikian rupa sehingga mengarahkan pada keinginan dan minat bakat kita. Gue yakin para siswa pun nggak bakal kehilangan semangat buat belajar, karena ya apa yang dipelajari oleh mereka, apa yang akan dipelajari oleh mereka itu sesuai dengan minat bakat mereka. Nggak kayak sekarang, atau ya
nggak kayak kurikulum sekarang dari mungkin mulai dari SD sampai aliyah. Tapi khususnya gue rasain banget ini sih di jenjang SMP atau aliyah lah. Ya bayangin aja lo SMP belajar fisika gelombang-gelombang, tapi eh, ya pada akhirnya lu nggak pakai ilmu itu, maksudnya nggak, ilmu yang lu dapat di MTS itu nggak sepenuhnya terpakai, ya kan jadi terkesan sia-sia. Dan ketika lu belajar fisika pun gue yakin belum tentu semangat, karena itu nggak semua orang itu suka fisika. Dan itu menjadikan ketika seorang siswa yang nggak suka di belajar ketika seorang siswa yang nggak suka fisika disuruh belajar fisika secara mendalam, ya gimana mau semangat coba. Nah, itu lebih jauh kalau dibilang soal semangat semangat belajar. Apa lagi ya? Nah, mungkin segitu dah, begitu dah. Gimana? Widih, oke, gue setuju, gue sepakat sama lu bahwa sistem pendidikan atau kurikulum yang ada di negara kita ini harusnya itu memang sudah ada penjurusan gitu kan, berdasarkan minat dan bakat. Jadi ketika kita masih menggunakan sistem pendidikan yang mengacu pada kompetisi atau kita bersaing, itu hanya akan mencapai apa yang kita tuju. Artinya kita hanya ya udah sekedar untuk mencapai ranking selesai, bukan karena kita mendalami minat atau bakat yang ada di diri kita sendiri, begitu kan. Jadi ketika kita terlalu dapat pelajaran banyak atau mendalam, itu malah kita ujung-ujungnya nggak fokus dan bisa jadi nggak semangat belajar. Ketika kita punya eh, kesempatan untuk belajar tentang minat dan bakat kita, itu kita bakal jauh lebih semangat gitu kan, menurut lo. Gue sepakat, bener kata lo. Terus gimana lagi? Oh ya, apa menurut lu membenahi sistem pendidikan Indonesia itu penting? Ini menurut gue ini penting, eh, so karena gini loh, coba deh, kalau lu pikir-pikir selama lu belajar dari mulai SD sampai aliyah, berapa persen ilmu yang hmm, bener-bener lu pakai di kehidupan. Nah, ini jadi apa ya, hal yang mesti diperbaiki sih kalau menurut gue dari kurikulum yang ada di Indonesia. Kayak lu pernah lihat mungkin gambar di ada satu guru, terus murid-muridnya itu gajah, monyet, ikan. Nah, terus si guru ini ngajar, dan tesnya itu adalah ya, manjat pohon. Ya kan ikan nggak bisa manjat pohon, gajah pun juga nggak bisa manjat pohon. Itu mungkin gambaran gimana eh, kurikulum di Indonesia, ada orang-orang yang lebih suka di bidang linguistik tapi disuruh belajar geografi atau fisika, itu kan gak masuk sama sekali. Dan mungkin itu salah satu faktor yang bikin semangat belajar mereka nggak ada. Kalau mungkin kalau emang itu tadilah, kalau emang hal yang dipelajari itu hal yang dipelajari di sekolah benar-benar sesuai dengan kemauan dan minat bakat siswa, mereka pasti bakal semangat. Ya meskipun ada waktunya buat ketika mereka jenuh lah, tapi menurut gue itu nggak bakalan lama, dan mereka justru bakal nikmatin masa-masa belajar, nggak kayak sekarang.
ya masih siswa-siswa kebanyakan ngeluh, dia termasuk mahasiswa sih. Nah, iya benar banget bahwa setiap individu itu berbeda-beda, tidak bisa dipukul rata, dan menurut gue setiap individu itu memiliki keunikannya masing-masing, potensi atau kemampuannya masing-masing, dan ranahnya masing-masing. Sejalan dengan lu bahwa tidak semua hal bisa kita kuasai gitu kan. Nah, sebetulnya ketika negara ini punya individu-individu yang fokus, individu yang fokus pada bidangnya masing-masing dan saling berkolaborasi, itu udah lebih dari cukup, dan menurut gue itu bakal keren sih. Karena kita saling terkait, kita saling bekerja sama sehingga kita capai juga tujuan bersama itu. Iya gak sih? Oke sip teman-teman, mungkin sampai sini aja ngobrol-ngobrol iseng tapi seriusnya, karena ini orang gak tahu kemana. Dan semoga ada ngobrol iseng selanjutnya. See you.